Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartati, nomor PPG 2015098158. NIP PPG saya yaitu 8690423067. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahap 2 tahun 2023. Program studi saya yaitu Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Galuh. Saya merupakan guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Losari, Kabupaten Brebes. Pada kesempatan kali ini, tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 9 dengan materi yaitu mengidentifikasi unsur intrinsik cerpen dengan menggunakan model PBL. Saya mohon saran dan kritiknya. Berikut praktek video pembelajaran saya. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya punya permainan tepuk-tepuk, namanya itu tepuk masak. Jadi nanti ada komando, yaitu yang pertama jika saya bilang tepuk 1, itu nanti tepuk 1 kali. Ya, tepuk 1, kemudian langsung disambut 2. Kalau ada babak 2 berarti tepuk 2 kali. Jadi tepuk 1, tepuk 2. Kemudian nanti jika saya bilang tepuk masak, kalian mengikuti irama tangan saya dan tanpa henti terus bertepuk. Jika semakin tinggi, maka semakin kencang. Jika semakin tangan saya ke bawah, itu semakin kecil. Ya, atau bahkan tidak bersuara. Oke, coba-coba dulu ya. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk masak. Buat kalian semua. Ya, lebih seperti itu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih dari atas permainan semangat. Nah, sekarang sebelum pelajaran kita mulai, kita mengingat terlebih dahulu pelajaran yang kemarin. Nah, mengingat pelajaran yang kemarin yaitu menerangkan tentang apa? Cerpen. Sekarang cerpen. Apa sih itu cerpen itu atau cerita pendek? Reva. Iya, terus barangkali ada yang menambahkan? Siapa? Cerpen. Iya, Dwi. Iya. Mengaduk 1. Yang kedua. Nilai sosial. Yang ketiga. Nilai moral. Nah, sekarang pada pertemuan kali ini seperti sudah kemarin, materi yang kemarin yaitu pengertian dari cerpen, dan cerpen itu juga mengandung nilai-nilai di antaranya bisa nilai agama, bisa nilai moral, bisa nilai sosial. Sekarang pada pertemuan kali ini yaitu Ibu akan menerangkan itu materi mengidentifikasi unsur pembangun cerpen atau cerita pendek. Nah, ada berapa? 1. Yang kedua, prinsip. Ya. Unsur pembangun cerpen itu atau cerita pendek itu ada 2. Ya. Kalau yang 7 itu nanti kita bahas ya. Ini pertemuan kali ini kita membahas tentang unsur intrinsik cerpen. Ya. Itu berarti kalau yang tadi jawabnya 7 itu berarti unsur intrinsik. Yang Bu Tati tanyakan itu unsur pembangun cerpen itu ada 2, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Yang unsur intrinsik sendiri itu artinya berarti unsur yang ada di dalam cerpen itu. Sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur yang ada di luar, contohnya latar belakang penulis atau pengarang, gaya bahasa itu juga bisa. Ya. Sekarang kita bahas itu unsur intrinsik cerpen. Unsur intrinsik cerpen
teman kamu akan membacakan yaitu contoh cerpen yang berjudul yaitu Sahabatku Selalu Menempel Kemanapun Pergi. Silakan perwakilan dari kelas 9A yaitu Bayu. Silakan maju. Selalu menempel kemanapun aku pergi. Pernah gak sih kalian punya teman yang posisinya melebihi pacar atau orang tua sendiri? Ya, itulah yang sedang terjadi sekarang pada diriku sendiri. Namaku Ayu. Aku punya seorang sahabat bernama Tias. Aku pertama kali ketemu bersama Tias di kelas 3 SMP pada saat rally kelas. Kami kenalan dan kami kebetulan duduk bersama. Setelah sahabatan kami, aku dan Tias cocok banget. Mulai dari hobi, kesukaan, sampai beberapa kebiasaan. Kami sering belajar bareng, pergi main dan cari makan, sampai kadang gantian menginap di rumah. Saat mulai memasuki usia abu-abu, aku dan Tias sekolah di SMA yang sama, bahkan di kelas yang sama, dan karena sudah kenal, otomatis Tias memilih tempat duduk di sebelahku. Lagi, ya normal kan? Namanya juga teman, lama di sekolah yang baru pasti pengen bareng. Sesuai dengan hobiku, aku ikut ekstrakurikuler paduan suara dan di semester 2 tim. Kami menang pertandingan antar sekolah tingkat provinsi. Senang sekali rasanya bersama anggota tim lainnya, aku pun pergi merayakan. Sekedar untuk mencari angin saat kami duduk di kafe, aku memintanya bercerita kenapa akhir-akhir ini dia berubah, tidak mau berbicara dengan aku. Aku sangat kaget mendengar penjelasannya. Dia marah karena aku tidak memberitahu dan mengajaknya merayakan kemenangan tim paduan suara kami. Loh, bagiku ini tidak masuk akal. Aku menjelaskan ke dia bahwa aku tidak mengajaknya karena ekstrakurikulernya berbeda dan itu hanya perayaan untuk anggota tim dan tim paduan suara saja. Aku menyadarkan dia bahwa aku tidak melupakannya dan sama sekali tidak ada pikiran untuk mengucilkannya. Dia tersenyum dan kembali ke sifatnya yang cerewet dan ceria. Bulan-bulan berikutnya berjalan normal. Aku dan dia ngobrol, belajar, dan jalan bareng. Sampai suatu hari kelas kami dibagi untuk aktivitas kelompok studi tour. Karena diputuskan sistem ujian, aku dan dia masuk ke kelompok yang berbeda. Dia bersikeras ingin tukar undian agar aku dan dia bisa berkelompok. Aku heran dan mengatakan bahwa dia ini kesempatan yang bagus untuk menjadi yang lebih dekat dengan teman-teman lain di kelas. Ia masih tetap ngotot, tapi jujur saja aku lega bisa bernafas. Namun sejak kejadian itu, aku menyadari bahwa sikap Tias kepada aku tidak normal. Ia selalu minta ditemani kalau butuh ke kamar kecil, makan siang, mau selalu pulang. Di kelas aku hanya menyapa Tias sebentar, karena aku terburu-buru harus pergi dan malam pun aku tepat sempat membalas chat atau teleponnya. Dia marah besar denganku, bahkan sering menyindirku secara langsung dengan lewat sosmednya. Apa teman sejati datang saat itu menyindirku? Apa teman sejati datang saat itu saja? Sombong ya sekarang? Atau bahkan sampai berdiri. Kehadiranmu musiman seperti durian. Aku sudah berusaha menjelaskan apa pada dia, tapi dia terus saja marah denganku. Sahabatku selalu menempel kemanapun aku pergi. Sekarang ini tadi Ibu sudah menerangkan unsur intrinsiknya, dan ini teman kamu juga sudah membacakan cerpen. Silakan kamu nanti ada tugas dari Ibu yaitu membentuk kelompok untuk berdiskusi. Nah, untuk membentuk kelompok untuk berdiskusi, silakan nanti kamu pilih teman kamu yang bisa untuk kerjasama. Untuk diskusi ini yaitu yang berjudul cerpen Sahabatku Selalu Menempel Kemanapun Aku Pergi, yaitu silakan nanti dengarkan dulu, jangan mencari kelompok dulu, dengarkan. Kamu silakan. Pertanyaannya yaitu carilah unsur intrinsik yang ada dalam cerpen yaitu sahabat
Ini berarti kelompok A. Iya, kelompok A. Kelompok B. Kelompok C. Kelompok D. Dan kelompok E. Yang terakhir berarti E ya. Silakan kamu kerjakan, yaitu mencari unsur intrinsiknya dari cerpen yang tadi Ibu bagikan atau yang teman kamu tadi, yaitu si Bayu itu maju. Silakan cari unsur intrinsiknya. Yang Bu Tati nilai, yaitu nanti di saat kamu presentasi, yaitu penilaiannya yaitu kekompakan kamu dalam berpresentasi atau mempresentasikan hasil diskusi kamu, ya. Siapa yang belum paham? Ini kira-kira temanya apa ini? Temanya sahabatku selalu menempel. Apa itu temanya?
tersebut yaitu Tias dan Ayu. Tias dan Ayu, tokoh dalam cerpen itu Tias dan Ayu. Apakah Nasila sudah puas? Siap benar? Barangkali ada kelompok yang lain? Sudah? Siapa lagi? Barangkali ada yang kurang jelas, Ya, yang ingin ditanyakan. Tambahin satu lagi yang mau tanya. Silakan. Ya? Ya. Itu Halili dari kelompok B, itu latar waktu, itu keesok harinya ya kan pada paragraf, yaitu terus berbulan-bulan. Lalu melanjutkan latar waktu. Sudah puaskah pertanyaan kamu? Jawabannya sudah. Ya, silakan dari kelompok boleh silakan nanti dilanjutkan kelompok yang lainnya. Silakan ditutup dulu. Bila ada kata-kata dalam presentasi kami yang kurang jelas dan kurang dipahami, kami mohon maaf dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadi Adi Putra ingin mewakili kelompok C untuk mempresentasikan tentang cerpen. Perkenalkan, nama saya Fadi Adi Putra. Saya Wafid Anjani, saya Mila Sidat, saya Nailah Widyasia. Musik dalam cerpen. Ya, untuk mengetahui sejauh mana kamu sudah memahami atau belum yang tadi Ibu terangkan atau sampaikan. Sekarang ya, ada beberapa unsur intrinsikah dalam cerpen itu? Alfi, iya itu Alfi, itu menunjukkan berarti di dalam unsur intrinsik itu, unsur intrinsik cerpen itu ada 7. Yang pertama itu tadi katanya tema, yang kedua alur, yang ketiga latar, yang keempat tokoh, yang kelima penokohan, yang keenam sudut pandang, dan yang terakhir amanah. Coba satu kali lagi biar Bu Kali tahu kamu sudah memahami apa belum. Pertanyaan satu lagi. Untuk perwakilan tadi anak perempuan, sekarang anak laki-laki. Siapa ya yang dapat? Ikia, ya Ikia. Sekarang Ibu tanya, biar Bu Kali tahu itu kamu sudah paham atau sudah diterangkan, sudah paham apa belum? Ya, kata perempuan kali ini yaitu mengidentifikasi unsur intrinsic cerpen. Di dalam unsur intrinsic cerpen itu adalah sudut pandang. Ya, sudut pandang sendiri dapat dibagi menjadi berapa ya? 2, sebutkan. Iya, itu betul sekali. Dan berarti ini hebat semua ini anak-anak kelas 9A. Ya. Nah, berarti itu tandanya kamu sudah paham apa yang diterangkan oleh Ibu. Sudah paham apa belum sih? Ya. Dan itu saja berarti tadi evaluasi mandiri, evaluasi diskusi sudah, presentasi sudah, terus evaluasi mandiri, kerjakan sendiri-sendiri, individu itu sudah, pertanyaan tadi sudah presentasi, sudah selesai, kelompok mewakili. Sekarang Ibu mau nanya, dalam pelajaran kali ini, yaitu tepatnya hari Kamis, ya, apakah pelajaran kali ini menyenangkan atau membosankan? Syukur alhamdulillah kalau kalian menyenangkan pelajaran bahasa Indonesia, Bu Tati senang dan bangga. Terus tadi sudah presentasi ya,
beri waktu 5 menit, ada soal pilihan ganda. Silakan kamu kerjakan sendiri-sendiri. Ya. Kita beri waktu 5 menit, kerjakan sendiri-sendiri. Ini silakan dikerjakan, diberi waktu 5 menit. Oke. Ini kelompok C, silakan dikerjakan sendiri-sendiri, diberi waktu 5 menit. Silakan dikerjakan dengan baik dan benar. Supaya mengetahui pelajaran kali ini, kamu yang kami terangkan itu sudah paham apa belum? Ya, iya. Silakan. Lima menit ya, silakan. Silakan kerjakan, yang belum paham silakan